من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam kajian fikih muslimah, yang pada pertemuan kita kali ini ya kita akan membahas seputar hukum-hukum seputar kelahiran bayi ya. Kalau kemarin yang berkenaan dengan pernikahan ya, ini sudah sampai pada pembahasan tentang adab dalam berhubungan badan ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya ini, yaitu hari ini, kita akan membahas tentang hukum-hukum seputar kelahiran bayi ya. Insya Allah berkaitan dengan hak suami istri ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, yang pertama ya berkaitan dengan hukum berkenaan dengan bayi, ya ini di dalam Islam ini sangat diperhatikan sekali, berkaitan tidak hanya ketika si bayi ini sudah hadir di dalam perut ibu ya, tetapi sebelum, bahkan jauh sebelum si bayi ini lahir ya, sejak kemudian dari bibit itu kemudian disemai, nah maka ini sudah kemudian dipersiapkan, sudah didoakan semenjak apa? Semenjak benih itu kemudian hendak ditanam ya. Maka ya Islam sangat memperhatikan masalah ini. Maka di antara sunnah ya atau adab dalam berhubungan badan ini ada ini, yaitu kemudian ada doa ya, doa yang merupakan doa untuk perlindungan calon bayi manakala ya misalnya dari hubungan badan tersebut itu menghasilkan bayi. Nah, dalilnya yaitu ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang dari kalian, yaitu suami, ya suami ini yang kemudian diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca doa ini, maka doa ketika berhubungan badan, ya ini adalah dibaca oleh suami. Jika salah seorang dari kalian ingin berhubungan intim dengan istrinya, maka kemudian dia membaca Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, ya, yang artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan, ya Allahumma jannibni syaitan, ya jauhkanlah kami dari gangguan setan, wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari rizki yang engkau anugerahkan kepada kami. Ya, maka makna dari rizki yang Allah anugerahkan kepada pasangan suami istri tersebut tentunya ini adalah salah satunya adalah anak ya. Maka doa ketika berhubungan badan ini salah satunya fungsinya adalah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka syaitan itu tidak bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Ya, artinya ya syaitan anak tersebut itu akan senantiasa terjaga fitrahnya. Ya, anak itu akan senantiasa terjaga fitrahnya, tetapi bukan berarti dia sama sekali tidak pernah melakukan dosa. Ya, bukan itu, karena tidak ada seorang pun yang maksum kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang terjaga dari dosa itu hanyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka ya anak itu akan tetap terjaga fitrahnya. Ya, artinya ketika misalkan ya anak itu kemudian berbuat dosa ya atau kemudian menyimpang dari jalan yang lurus ya, maka dengan sebab doa ini ya maka anak itu akan kembali kepada jalan yang lurus begitu. Nah ini maka di dalam Islam itu sangat diperhatikan sekali tentang masalah ini, yaitu adanya perlindungan ya bagi si calon bayi meskipun ya bayi itu belum berwujud ya. Nah kemudian selanjutnya yaitu benar. Sebentar kita cek dulu. Nah, selanjutnya yaitu adalah kemudian ketika si bayi ini lahir, ya maka disunahkan untuk kemudian berbahagia, ya berbahagia dengan kelahiran bayi, ya. Sebagaimana hadis-hadis yang atau ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang kemudian menunjukkan bahwasanya ya para nabi dahulu itu juga kemudian berbahagia dengan kabar gembira kelahiran si bayi. Manakala misalnya ayahnya ini tidak
tidak hadir di samping si ibu ketika melahirkan, maka bagi orang yang kemudian membantu proses persalinan, ya, maka disunahkan untuk kemudian menyampaikan dengan penuh kebahagiaan. Sebagaimana dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, fabasyarnahu bighulamin halim, ya, dan kami pun memberi kabar gembira kepadanya bighulamin halim, ya, tentang kelahiran seorang anak gulam, ya, anak laki-laki yang halim, yang bersabar, ya, bersabar, atau dia ini berlapang dada. Nah, maka ya di dalam hadis ini, di dalam ayat ini, ya, ini terdapat dalil bahwasanya, ya, Allah Ta'ala ini memberikan kabar gembira tentang kelahiran anak, ya, memberikan kabar gembira tentang kelahiran anak. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ini sampai sepuh, ya, sampai usia sepuh, sampai usia tua, ini tidak segera mendapatkan momongan, tidak segera mendapatkan anak. Nah, sehingga kemudian ketika istri beliau, yaitu Hajar, itu melahirkan, ya, maka kemudian dikabarkanlah kabar gembira tersebut kepada Nabi Ibrahim. Nah, maka Nabi Ibrahim pun kemudian bergembira. Nah, maka di dalam ayat ini terdapat dalil tentang adanya 3 kabar gembira, ya, kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama, yaitu yang lahir dari putra yang lahir ini adalah laki-laki, gulam, ya, gulam. Gulam ini adalah anak laki-laki. Ya, bukan berarti kemudian kalau anak perempuan itu tidak menggembirakan, tidak, ya, tetapi itu juga sesuatu hal yang menggembirakan. Tapi umumnya orang ini kemudian akan bergembira, ya, dengan kelahiran anak laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, ya, anak yang lahir nantinya ini adalah seorang anak yang memiliki sifat hilm, ya, halim, sifat hilm. Hilm itu lemah lembut, ya, atau bersabar. Nah, maka, ya, anak yang akan lahir, karena yang mengabarkan kan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala lah yang tahu tentang bagaimanakah keadaan si bayi ini, ya. Bagaimana keadaan dewasanya si bayi ini. Maka di sini disampaikan, ya, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami memberikan kabar gembira kepadanya tentang kelahiran seorang anak yang halim, yang lemah lembut, yang bersabar, yang berbudi pekerti baik. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, si anak ini juga akan menjadi seorang yang dewasa, ya, karena gulam, ya, sudah gulam, ya, gulam, anak-anak yang tumbuh besar, ya. Maka anak ini bukan kemudian meninggal ketika di usia masih kecil, ya, bukan disebut sebagai tifal, ya, tetapi sebagai gulam, anak yang sudah besar. Nah, maka Allah Ta'ala memberikan kabar gembira, ya, intinya semuanya adalah sesuatu hal yang menggembirakan bagi ayahnya. Nah, maka disunahkan, ya, bagi kemudian orang yang membantu persalinan, ya, itu kemudian bergembira dengan kelahiran si bayi ini. Nah, kemudian selanjutnya, ya, atau di dalil-dalil yang lain, ya, itu juga banyak, ya. Contohnya tentang kelahirannya Nabi Ishak, ya, inna nubasyiruka bighulamin alim, ya, sesungguhnya kami memberikan kamu kabar gembira bighulamin alim, tentang kelahiran seorang anak yang berilmu. Kemudian juga Allah Ta'ala juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubasyiruka bighulamin ismuhu Yahya, ya, tentang kelahirannya Nabi Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu bighulamin, ya, tentang lahirnya seorang anak laki-laki ismuhu Yahya, yang namanya adalah Yahya, ya. Maka nama bayi yang lahir ini sudah diberi nama oleh Allah Ta'ala dengan nama Yahya. Nah, kemudian selanjutnya adalah, ya, di antara adab, ya, ketika bayi itu melahirkan, atau hukum di antara hukum ketika bayi itu melahirkan, maka hendaknya, ya, orang tua ini kemudian mendoakan perlindungan untuk si bayi, ya, entah orang tua atau kemudian kakeknya misalnya, ya, mendoakan perlindungan untuk si bayi. Sebagaimana, ya, ketika Hasan dan Husain itu lahir, ya, maka Hasan dan Husain ini adalah putra dari Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika cucu beliau ini lahir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, wa'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammatin, ya. Wa'idukuma, aku memohon perlindungan bikalimatillahi tammati, dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hammatin,
ya dari segala macam godaan syaitan, wahamatin dan hammah ya dan binatang pengganggu, wa min kulli ainil lamatin dan dari pandangan mata yang buruk ya. Maka ya di sini terdapat doa mohon perlindungan dari gangguan syaitan ya, dari gangguan sesuatu hal yang mengganggu ya, atau kemudian dari ain ya. Ain itu adalah pandangan ya, pandangan kalau di sini ainil lamah, pandangan mata ya, pandangan mata. Tapi bukan berarti pandangan mata ini sesuatu hal yang disebabkan karena berasal dari orang yang hasad, orang yang tidak suka, tidak mesti seperti itu ya. Terkadang ain ya, ain ini adalah berasal dari orang yang suka dengan dia ya, tetapi karena karena orang yang kemudian memandang si bayi tersebut itu kemudian tanpa disertai dengan ucapan keberkahan ya. Nah, maka ya ini menyebabkan si bayi ini atau kemudian memuji Allah Ta'ala ya, maka si bayi ini bisa kemudian terkena ain. Ya, sebenarnya nggak cuma bayi saja yang bisa terkena ain, tapi semua orang ya, semua orang itu bisa terkena ain. Namun ya karena bayi itu masih lemah ya, maka ini yang paling rentan untuk kemudian terkena ain. Ya, maka ain itu adalah dalam pandangan syariat, ain itu adalah sesuatu hal yang hak ya, sesuatu hal yang mungkin saja terjadi ya, karena tanpa sebab apapun ya, karena sebab yang mungkin tidak apa namanya yang mungkin ya tidak bisa dijelaskan secara medis. Nah, maka bisa jadi itu kemudian menimpa seseorang ya, dalam hal ini adalah bayi ya, bisa menimpa bayi. Maka ain itu adalah sesuatu yang hak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu hal yang benar adanya. Nah, maka kemudian orang tua hendaknya kemudian mendoakan anaknya ya agar kemudian jangan sampai kemudian anak ini diganggu oleh setan ya, kemudian terkena ain dan kemudian gangguan yang lain. Nah, kemudian ya kalau di sini ya bentuknya ini adalah untuk dua orang. Itu kuma ya, kuma ini adalah untuk dua orang, yaitu Hasan dan Husain ini. Maka bagi kita yang ingin mengamalkan sunnah ini, ya maka kita ganti kata kuma ini dengan kata ka untuk bayi laki-laki. Satu laki-laki itu ka. Jadi itu ka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Nah, ini sama yang belakang-belakangnya. Nah, kemudian untuk bayi perempuan diganti ki, duki. Nah, seperti itu. Nah, maka ya ini kita hendaknya mengamalkan doa ini. Nah, dan bagi yang karena tadi ya berkaitan dengan ain tadi, bagi orang yang menjenguk bayi, karena kita tahu bayi itu adalah makhluk yang menggemaskan, makhluk yang lucu ya. Nah, maka hendaknya kita banyak-banyak mendoakan keberkahan bagi yang kita pandang. Ya, kita banyak-banyak mendoakan keberkahan. Enggak cuma bayi, sebenarnya ya, tidak cuman bayi, tetapi misalnya anak kecil yang masih imut ya, atau kemudian hal yang lain ya, maka kita hendaknya banyak-banyak doakan keberkahan bagi mereka agar kemudian apa ya, meskipun kita nggak hasad dengan orang tersebut, nggak hasad dengan bayi, nggak hasad dengan teman kita yang memiliki momongan ya, tetapi pandangan yang kekaguman ya, pandangan yang disertai kekaguman namun tidak disertai dengan mendoakan keberkahan ya, maka ini bisa menyebabkan ain bagi orang yang dipandang ya. Maka ketika kita memandang seorang ya yang kita kagum dengan orang tersebut ya, kita misalnya bertemu dengan teman ya, bertemu dengan teman yang lama tidak berjumpa ya, kemudian berjumpa kok sekarang sudah lebih dewasa ya, sudah lebih bisa lebih menutup aurat misalnya, maka kita banyak doakan ya, kita tentu senang dengan hal tersebut. Nah, kita doakan keberkahan. Barakallahu fiik ya, Masya Allah sudah tambah besar, tambah dewasa dan seterusnya. Nah, maka kita doakan seperti itu ya, agar orang tersebut juga tidak terkena ain. Nah, terlebih lagi ya, kalau kemudian pandangan tersebut itu berasal dari orang yang hasad. Ya, hasad itu adalah menginginkan sesuatu ya, menginginkan sesuatu dengan harapan ya, atau dia tidak suka dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain ya, sekedar tidak suka yang dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, itu sudah termasuk hasad. Nah, maka yang terpaling hasadnya itu manakala, atau hasad yang paling buruk itu manakala ya seorang itu tidak suka dengan nikmat orang lain dan berusaha ya menginginkan nikmat yang sama, nikmat orang lain itu berpindah kepada dirinya. Ini adalah hasad yang paling buruk. Nah, maka orang yang hasad ya itu bisa kemudian menimpakan ain pada orang lain ya. Contoh misalnya ya ada orang yang tidak suka ya, dia itu
seseorang begitu ya, atau temannya itu memiliki momongan ya, dia tidak suka ya manakala temannya itu punya momongan. Nah kemudian dia pandangi ya, sekedar memandangi saja ya, sekedar memandangi ya, sehingga kemudian objek yang dipandang itu kemudian bisa entah jatuh sakit ya, atau bahkan bisa kemudian menimbulkan kematian ya. Mungkin kalau secara medis bisa nanti dengan sebab-sebab tertentu bisa ya, tetapi asal muasalnya itu adalah dikarenakan ain tadi. Nah, maka itu hendaknya ya bagi kita kemudian benar-benar ya, jangan sampai ain itu menimpa anak kita. Dan ain itu nggak harus dipandang secara langsung. Ya, ain itu nggak harus dipandang secara langsung. Bisa melalui objek foto misalnya ya. Bisa melalui objek foto ya, seorang itu kemudian dipandang ya, seorang yang kemudian bisa menimpakan ain ya, kemudian timbullah kemudian ain pada si anak tersebut atau objek lain yang kita ambil gambarnya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya yaitu berkaitan dengan mendoakan perlindungan untuk si bayi. Nah, selanjutnya adalah doa mendoakan kebaikan ya, mendoakan kebaikan untuk si bayi ya. Bentar. Ya, mendoakan keberkahan dan kebaikan bagi si bayi. Nah, maka ya bagi orang yang kemudian hendaknya yang kemudian misalkan orang tuanya, terlebih lagi orang tuanya ya, kemudian orang yang datang untuk menjenguk si bayi tadi, maka doakan keberkahan dan kebaikan bagi bayi tersebut ya. Kalau sudah punya beberapa putra ya, misalnya ya, jadi bayi ini bukan anak pertama ya, tapi anak kedua atau anak seterusnya begitu. Nah, maka jangan lupa untuk kemudian mendoakan juga untuk anak-anak yang lain sebagai bentuk sikap adil kita kepada si anak-anak tersebut ya. Jadi bukan cuma si anak yang sedang lahir, karena terkadang yang menimbulkan salah satu sebab timbulnya sibling rivalry ya, ini adalah permusuhan ya, kecemburuan antara anak dengan saudaranya ya. Itu adalah dikarenakan misalnya salah satunya ketika si adik lahir ya, si kakak ini kurang mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya ya, diantaranya dengan doa ya, sehingga kemudian yang terfokus didoakan itu hanyalah si adik, sedang kakaknya tidak didoakan. Nah, maka ini perlu kemudian kita tambahkan ya, untuk kemudian juga menambahkan doa bagi si kakak ya. Jadi ketika kakak datang ya, kita doakan juga ya, semoga kakak juga jadi anak yang soleh ya, adik juga jadi anak yang soleh dan seterusnya. Dan tidak ada lafaz doa tertentu ya, tidak ada lafaz doa tertentu. Di antara yang kemudian banyak tersebar luas ya, terkait dengan lafaz doa ya, yaitu barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa razaqta birrohu ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak ada landasan yang kuat ya, berkaitan dengan doa tersebut berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kemudian berasal dari kalau yang di situ dinisbahkan, sebagian penulis buku itu menisbahkan ya doa tersebut barakallahu laka fil mauhubi laka, ini adalah kepada Hasan Al Basri. Ini juga dalil yang kurang kuat. Nah, artinya apa? Ya boleh sebenarnya ya kita mendoakan dengan doa semacam itu, asalkan tidak meyakini bahwa itulah yang diajarkan oleh Nabi. Ya, boleh mendoakan karena doa keberkahan itu bebas ya, doanya bebas. Ya, misalnya semoga Allah memberkahimu pakai bahasa Indonesia boleh ya, pakai bahasa Arab dengan barakallahu lakum ya boleh ya, seperti itu boleh. Barakallahu fikum seperti itu juga boleh. Jadi artinya apa? Ya, doanya bebas ya, doa kebaikan itu bebas, atau ya kita doakan dengan bahasa Indonesia ya, semoga jadi anak yang soleh ya, semoga kakak dan adiknya jadi anak yang soleh. Nah, semacam itu, maka itu juga bebas ya. Atau semacam yang dilakukan oleh ini salah seorang tabiin ya, salah seorang muridnya para sahabat, yaitu yang bernama Muawiyah bin Qurrah. Ketika Iyas yaitu putranya ini lahir, maka Muawiyah ini mengundang sejumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ya beliau menghidangkan makanan, lantas mereka pun berdoa ya, mereka pun kemudian mendoakan si bayi tadi. Nah, atau wallahu alam di situ hanya disampaikan mereka itu kemudian berdoa. Kemudian Muawiyah mengatakan, sesungguhnya kalian itu telah berdoa. Semoga Allah berkahi doa kalian. Aku akan berdoa dan tolong aminkanlah. Ya. Lantas kemudian, ini banyak typo, banyak sekali typonya. Kemudian Muawiyah mengatakan, lantas aku mendoakan anakku dengan
banyak doa ya untuk agama, untuk akalnya dan selainnya ya. Jadi boleh misalnya ya tolong nanti diaminkan ya, karena amin itu artinya ya Allah kabulkanlah ya. Arti dari amin itu adalah ya Allah kabulkanlah. Nah, maka ketika misalnya ayahnya yang mendoakan atau ibunya yang mendoakan, kemudian di situ ada orang lain yang mengaminkan ya, maka ya insya Allah itu juga termasuk bagian dari doa ya. Sehingga kemudian apalagi ya orang tersebut memiliki keutamaan ya, orang tersebut ini adalah seorang yang soleh ya misalkan. Nah, maka insya Allah ya semoga doanya ini kemudian menjadi doa yang terkabul ya. Maka ini diantara kebaikan ya bagi si anak ya, atau ada bagi orang tua ya ataupun orang yang menjenguk bagi si bayi ya. Nah, kemudian ya selanjutnya adalah tahnik ya, di antara sunnah afwan sebelum tahnik ya, di antara yang tersebar luas di masyarakat ya, ini adalah adanya apa namanya eh, azan, mengadani bayi ya, mengadani bayi. Maka di sini ulama sebenarnya berselisih pendapat tentang hukum mengadani bayi ya, karena sebagian ya mungkin di rumah sakit juga seperti itu, di sebagian rumah sakit yang saya tahu ya, itu adalah kemudian ketika bayi itu lahir, maka nanti perawatnya mengatakan silahkan Bapak untuk mengadani putranya, misalnya seperti itu. Nah, maka bagaimanakah ya kita harus kritis ya, bagaimanakah hukum mengadani bayi ya yang baru saja lahir. Nah, maka sebagian ulama ya ini menilai bahwasanya mengadani bayi di telinga bayi ini, di telinga bayi yang sebelah kanan ini adalah sesuatu hal yang disunahkan ya, sesuatu hal yang disunahkan, tidak sampai pada taraf wajib ya. Nah, ini adalah pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah ya, kemudian Hanafiyah dan Hanabilah. Nah, sedangkan ulama Malikiyah menilai itu adalah perbuatan yang makruh ya. Jadi perlu diketahui sehingga tidak kemudian mewajibkan ya. Nah, artinya ya, dan bahkan sebagian ulama ya kontemporer ini ada yang kemudian menilai bahwasanya hadis yang digunakan untuk berdalil ya, yang melandaskan bahwasanya disunahkan untuk kemudian mengadani bayi, ini adalah hadis yang lemah. Artinya tidak bisa diamalkan ya, tidak bisa diamalkan dan tidak ada hadis yang menguatkan tentang hadis tersebut. Artinya ya boleh untuk kemudian kalau yang berpandangan bahwa itu adalah sesuatu hal yang disunahkan ya tidak masalah ya untuk mengadani bayi tersebut. Nah, kemudian kalau yang berpandangan ini tidak disunahkan sehingga tidak mengadani bayi, ya perlu kita hormati kita hormati pendapatnya ya, tidak perlu kemudian dipaksakan harus mengadani bayi ya, karena itu kalaupun mau dilakukan juga itu sunnah ya, tidak perlu harus mengharuskan sampai mengharuskan ya, atau kemudian sampai menggunjing bagi orang yang tidak melaksanakan mengadani bayi tadi ya, sehingga perlu kemudian sikap pertengahan ya. Maka yang mau mengadani ya diadani silahkan, yang tidak mau diadani ya tidak masalah dengan hal tersebut karena masing-masing memiliki dasar gitu ya. Nah, kemudian di antara yang disunahkan untuk dilakukan bagi bayi yang baru saja lahir yaitu di tahnik ya, tahnik. Tahnik ini adalah ya bagi orang tua ya atau kemudian orang yang kemudian memiliki keutamaan ya, ini untuk kemudian mengunyahkan kurma. Tapi ini sunnah ya. Sekali lagi ini adalah perkara yang merupakan perkara yang disunahkan, tidak sampai pada taraf yang wajib. Yaitu ya orang tua atau kemudian orang lain yang kemudian memiliki keutamaan, dia mengunyah kurma ya, dan kemudian liurnya ini sedikit dikeluarkan lalu dioleskan ke bagian dalam mulut si bayi ya, tentunya tanpa seratnya ya. Kalau pakai seratnya ya kasihan, bayinya masih kecil ya, baru saja lahir, belum memiliki kemampuan ya untuk kemudian menelan sesuatu benda yang padat begitu ya. Nah, maka ya cukup hanya liurnya saja. Namun sebelumnya tentunya dipastikan bahwasanya ya yang mengunyahkan ini adalah orang yang benar-benar sehat ya, bukan orang yang kemudian sedang sakit, apalagi sakitnya ini sakit saluran pernapasan ya, sehingga kemudian menyebabkan memadaratkan si bayi. Kalau sampai yang terjadi adalah ada resiko ya memadaratkan bayi ya, maka tentunya ya menghindari madarat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat semacam itu. Nah, kemudian kapan waktunya? Ya, kapan waktu tahnik tersebut? Yaitu ketika bayi ini baru saja lahir. Ya, ketika bayi ini baru saja lahir.
Ya, dalilnya yaitu dari Abu Musa, ya, dia berkata, apa? Ketika anakku lahir, ya, kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau memberikan nama, ya, untuk si anak tersebut, ya, yaitu putranya Abu Musa tadi dengan nama Ibrahim. Dan kemudian beliau mentahniknya dengan sebuah tamer, ya, sebuah kurma. Dan kemudian beliau mendoakan dengan keberkahan, lalu menyerahkan kembali kepadaku. Nah, eh, nah seperti itu. Nah maka, ya, nah maka ya itulah diantara yang kemudian disunahkan bagi orang tua, ya, atau kemudian orang yang memiliki keutamaan untuk mentahnik anak tersebut. Ya, tapi kalaupun tidak ditahnik ya tidak masalah. Dan bahkan sebagian ulama itu mengatakan bahwa tahnik itu, ya, sebagian ulama itu mengatakan bahwa tahnik itu adalah kekhususan bagi Nabi. Ya, artinya orang lain ini tidak ada kemudian perintah untuk mentahnik gitu. Wallahu alam. Tetapi ini sudah banyak kemudian sebagian ulama mengatakan ya tahnik itu umum, ya, baik ini dilakukan oleh Nabi maupun orang-orang setelah Nabi gitu. Nah, kalau tidak ada tamer, ya, kalau tidak ada kurma, maka diperbolehkan untuk kemudian menggantinya dengan madu, ya. Jadi madu misalnya, ya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut, baru kemudian sedikit yang sudah bercampur dengan air liur tadi itu kemudian dimasukkan ke dalam mulut si bayi, atau dengan sesuatu yang manis lainnya, ya, kata sebagian ulama, ya, diantaranya adalah salah seorang ulama Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, ya, ini kemudian mengatakan boleh, ya, dengan menggunakan selain apa, tamer, selain kurma atau selain madu, ya, misalnya habis ngunyah permen begitu, ya, atau dengan gula, ya, misalnya. Nah kemudian digantikan seperti itu kurmanya, ya, dan tetap masukkan mulut terlebih dahulu, baru kemudian, ya, liurnya dioleskan sedikit ke dalam mulut si bayi. Nah seperti itu diantara yang disunahkan. Nah kemudian selanjutnya yang disunahkan bagi si bayi adalah eh, memberi nama bayi, ya, memberi nama kepada bayi tersebut. Nah, hukum asalnya memberi nama bayi ini adalah haknya ayah, ya. Namun boleh bagi selain ayah untuk kemudian memberi nama. Tadi contohnya apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan nama untuk putranya Abu Musa al Ashari, ya, yaitu dengan nama Ibrahim tadi. Nah, maka boleh, tetapi haknya yang paling utama itu adalah haknya ayah, ya. Nah artinya tidak perlu sampai kemudian memaksakan, misalnya, ya, nama ayah dari ayah A, dari ibu B, dari kakek dari ayah C gitu, ya, kakek dari ibu D, lalu digabung semuanya, ya, ABCD jadi ABCD, ya, itu kemudian masuk dalam satu rangkaian nama, maka tidak perlu kemudian harus dipaksakan semacam itu, ya. Maka haknya itu adalah pada si ayah. Nah kemudian pemberian nama itu ada pada hari kelahirannya, ya, atau di hari ketiga atau di hari ketujuh, ya. Jadi pemberian namanya itu di hari-hari tersebut, ya, di antara yang kemudian disunahkan. Nah kemudian di antara yang berkaitan dengan pemberian nama, ya, ya. Nah, maka, ya, wajib bagi ayah itu untuk memberikan nama yang baik, ya. Wajib bagi ayah untuk memberikan nama yang baik dan yang memiliki makna yang baik, ya. Baik secara lisan Arab, ya, maupun secara lisan urfnya, ya, lisan lisan secara kebiasaan. Ini adalah sesuatu nama yang baik dan kemudian mudah diucapkan, ya, mudah diucapkan dan nyaman untuk kemudian didengarkan. Nah, nama di antara nama yang dan hendaknya menghindari nama-nama yang haram, ya, menghindari nama-nama yang haram ataupun makruh. Di antara nama yang haram, ya, itu adalah misalnya nama-nama orang-orang kafir, ya, nama-nama orang kafir, maka misalkan seperti itu, maka tidak boleh, ya, untuk memberikan nama misalnya dengan nama seperti artis Korea misalnya, ya, atau ngasih nama dengan nama, ya, artis Hollywood misalnya. Nah, maka tidak boleh semacam itu, ya. Kemudian, ya, atau memberi nama dengan nama-nama sesembahan selain Allah, ya, atau yang biasa disembah selain Allah, ya, atau yang menunjukkan, ya, penyembahan kepada selain Allah, misalnya Abdur Rasul,
ya Abdul Husain ya, dan selainnya ya. Karena kalau kemudian abdu ya, abdu itu kemudian mau dijadikan satu rangkaian nama ya, maka harus kemudian disambungkan dengan apa? Nama yang merupakan nama Allah ya. Misalnya Abdullah ya, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik misalnya, Abdul Razak ya, karena Al Malik, Ar Razak, Ar Rahim, Ar Rahman ya, ini adalah nama-nama Allah ya, sehingga boleh. Tapi kalau Abdul Rasul ya itu nggak boleh ya. Rasul itu bukan Allah, hambanya Rasul, nggak boleh kita berhamba kepada selain Allah ya, contohnya itu. Nah, atau kemudian ya dengan nama yang hanya dikhususkan bagi Allah saja ya. Misalnya namanya Ar-Rahman ya, namanya Ar-Rahman. Maka tidak boleh kalau dikasih nama Ar-Rahman ya. Kemudian nama-nama yang nama-nama orang kafir tadi sudah ya. Kemudian atau misalnya nama-nama yang kemudian merupakan nama syaiton ya, merupakan nama-nama syaiton. Bahkan pernah ya di satu berita begitu ada orang yang kemudian dikasih nama syaiton ya, panggilannya Tony ya, syaiton jadi syaitoni kalau nggak salah, syaitoni. Nah, panggilannya Tony. Nah, makanya tidak boleh ya. Karena kenapa kok dikasih nama seperti itu ya? Menurut sejarahnya dia asalnya namanya bukan itu ya. Kemudian ketika dia masih kecil dia sering sakit-sakitan. Nah, kemudian orang-orang zaman dulu itu mengkaitkan ya anak yang sakit-sakitan itu dikarenakan keberatan nama, sehingga kemudian namanya diganti ya. Diganti dengan apa ya? Diganti bolak-balik ganti tetap sakit-sakitan. Kemudian diganti dengan mungkin ada bisikan setan juga, ya dikasih nama setan kok nggak sakit. Nah, kemudian sampailah anak itu jadi besar, sampai besar namanya syaitoni tadi. Nah, maka ya ini tidak boleh ya untuk memberikan nama semacam itu ya. Kalaupun kemudian seorang anak ini sakit-sakitan, tentunya bukan karena keberatan nama ya. Di era zaman sekarang itu tentunya hal seperti itu tidak boleh kita yakini lagi ya. Secara logika tidak ada kaitannya ya, secara syar'i juga tidak ada kaitannya, maka tidak boleh untuk meyakini hal tersebut. Nah, dan gimana kalau kemudian orang tua kita ya misalkan, atau nenek kita, kakek kita masih meyakini hal seperti itu sehingga mengkaitkan ya sesuatu musibah itu dengan nama, ya maka tidak boleh kita taati untuk kemudian mengganti nama ya. Selama nama itu masih baik-baik saja ya tidak boleh ya, kita jelaskan dengan baik ya, dan tidak perlu kemudian hal tersebut untuk diyakini, karena meyakini hal tersebut ya, meyakini adanya musibah, madorot disebabkan karena nama, padahal namanya asalnya ini baik-baik saja ya, tidak ada masalah ya, ini adalah satu bentuk kesyirikan ya. Entah bisa jadi ini syirik kecil ya, kalau kemudian menganggap itu adalah perantara ya, atau bahkan syirik besar kalau menganggap itulah yang menjadi sebab ya seorang itu terkena penyakit atau gangguan begitu ya. Maka ini nama ini sangat penting sekali untuk kemudian kita perhatikan ya. Nah, nama yang utama ya, nama yang kemudian utama untuk kemudian diberikan kepada anak ini adalah Abdullah atau Abdurrahim. Ya, kalau wanita Abdullah Abdurrahim itu adalah untuk laki-laki ya. Kalau untuk wanita namanya Amatu ya, pakai amah. Ya, amah itu artinya hamba wanita. Nah, maka Amatullah dan Amaturrahman ya. Abdullah dan Abdurrahman ya, Afwan bukan Abdurrahim. Abdullah dan Abdurrahman. Maka kalau wanita Amatullah atau Amaturrahman. Nah, karena ada dalil yang menyatakan hal semacam itu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ahabul asma'i ilallah ya, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, maka bisa kita berikan nama tersebut kepada anak kita ya. Kalau tidak ya, maka bisa dengan nama abdu yang lain ya, nama yang menggunakan abdu dengan nama-nama Allah yang lain, misalnya Abdul Aziz, Abdul Karim, atau Abdul Malik. Nah, kemudian di antara nama yang kemudian disunahkan ini adalah dengan menggunakan nama-nama Nabi dan Rasul ya, menggunakan nama-nama Nabi dan Rasul, misalnya ya ada Yakub ya, Muhammad, kemudian apalagi misal Yunus misalnya seperti itu. Nah, maka ini yang nama yang utama untuk kemudian diberikan kepada si anak. Nah, kemudian nama-nama orang soleh ya, nama-nama orang soleh ya. Misalnya contohnya ya Lukman yang adalah seorang yang soleh ya.
kemudian kita berikan nama orang soleh yang lain yang masih hidup misalkan, ya boleh-boleh saja hal itu kemudian dilakukan. Nah, atau kemudian ya apa dengan nama-nama yang menunjukkan ya sifat-sifat yang baik, ya nama-nama yang kemudian memiliki sifat-sifat yang baik, ya yang menunjukkan ini adalah doa yang merupakan sifat yang baik, maka ini boleh, ya boleh, dan kemudian asalkan jangan sampai kepada taraf apa namanya mensucikan orang tersebut, mensucikan si anak tersebut, merasa si anak itu lebih suci, ya jangan, ya tetapi ini kemudian memberikan nama dengan nama-nama yang baik. Itu diantara yang kemudian perlu kita perhatikan berkaitan dengan pemberian nama kepada si anak, ya. Kemudian ya selanjutnya adalah mengakikahi, ya mengakikahi, mengakikahi si bayi, ya mengakikahi bayi. Nah maka disunahkan ya dalam mengakikahi bayi ini adalah di hari yang ketujuh, ya kemudian ya boleh untuk kemudian masih boleh untuk diakikahi ya di hari ke-14 atau hari ke-21 ya dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kemudian sampai besar tidak diakikahi ya, sampai besar tidak diakikahi. Maka wallahu a'lam ya, sebagian ulama mengatakan bolehnya hal tersebut ya, artinya orang dewasa boleh mengakikahi dirinya sendiri ya. Misalnya ada orang yang dia belum pernah diakikahi oleh orang tuanya karena keterbatasan ilmu pada waktu itu. Nah, kemudian dia sekarang mengakikahi dirinya ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mengakikahi beliau ya. Nah, tapi ada yang berpendapat bahwa itu adalah merupakan kekhususan ya, kekhususan bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya ya seorang yang sudah dewasa ini tidak perlu untuk mengakikahi dirinya sendiri, manakala dulu ya ketika dia masih bayi belum diakikahi. Nah, maka ya wallahu alam ya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, oleh karenanya ya di antara yang disunahkan bagi bayi yang baru lahir adalah untuk diakikahi. Nah, dalilnya yaitu dari Salman bin Amir Al-Dabbi ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'al gulami aqiqah," ya. Bayi itu disertai oleh aqiqah. Fa'ahriku anhu damman, maka alirkanlah ya darah darinya. Wa amitu anhul ada, dan buanglah kotoran ya. Dan kemudian ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu ghulamin rohinatun biaqiqatihi, ya setiap bayi ya itu tergadaikan dengan akikahnya. Tadbahu anhu yaumas sabi'ahu wa yusamma fihi wa yahluqu ra'sahu, atau wa yuhlaku ra'sahu. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya, maka hendaknya ya dia disembelih ya, sembelihkan baginya, diakikahi baginya di hari yang ketujuh, kemudian diberi nama dan dipotong rambutnya. Nah, maka ini yang kemudian di antara dalil bahwasanya di antara yang disunahkan itu adalah mengakikahi bayi. Ya, utamanya adalah di hari yang ketujuh, itu yang paling utama. Ya, tapi boleh setelahnya, boleh ke yang merupakan kelipatan ya, hari ke-14, hari ke-21, hari ke-28 dan seperti itu, wallahu alam. Nah, bagi bayi laki-laki, untuk bayi laki-laki maka ya disunahkan untuk menyembelih 2 ekor domba. Jika tidak mampu maka boleh hanya seekor saja. Nah, kemudian yang disunahkan ya, yang disunahkan ini adalah dombanya ini sebagaimana ya domba kurban ya, yaitu domba jantan. Tetapi kalau tidak mampu, karena domba jantan itu tentunya harganya lebih mahal daripada domba betina. Nah, kalau tidak mampu maka boleh untuk yang disembelih ini hanyalah kemudian domba betina, tidak masalah ya. Kemudian untuk bayi wanita maka boleh untuk seekor domba ya, maka boleh untuk kemudian bukan boleh, disunahkan untuk menyembelih satu ekor domba. Nah, kemudian disunahkan untuk memakan daging akikah tersebut ya. Jadi orang tua atau keluarga si bayi tadi ikut memakan dari daging akikah tadi ya, kemudian dia undang orang untuk ikut makan ya, atau kalau zaman sekarang bukan mengundang orang ya, mungkin yang lebih banyak adalah mengirimkan makanan ya pakai nasi box begitu ya, yang berisi daging akikah ya, atau kemudian bersedekah dengan daging tersebut ya. Bersedekah itu artinya diberikan kepada orang yang secara tingkat ekonomi itu lebih
di bawah kita. Nah, itu bersedekah. Kalau kepada orang yang setara atau lebih tinggi itu namanya hadiah ya. Jadi bisa dihadiahkan dan juga kemudian disedekahkan juga. Nah, itu diantara yang disunahkan bagi orang tua ya ketika bayi itu melahirkan. Kemudian yang terakhir yaitu ya mencukur rambut kepala dan bersedekah dengan senilai timbangan perak dari rambut tersebut. Ya, nah maka kemudian dalilnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memerintahkan untuk mencukur ya rambutnya Al Hasan dan Al Husain di hari yang ketujuh. Ya, kemudian dicukur ya dan bersedekah dengan setara dengan timbangan perak ya dari rambut tersebut. Nah, tapi sebagian ulama itu menilai bahwasanya yang lebih diutamakan itu adalah timbangan emas. Ya, yang lebih utama ini adalah timbangan emas karena besarnya nilainya. Ya, baru kemudian perak. Ya, karena sebagai perbandingan, ya kalau emas zaman sekarang ya 1 gramnya itu berapa? 1.300.000 ya. Maka itu tentu nilai sedekah yang lebih utama. Tapi kalau tidak mampu ya dengan perak ya perak itu 1 gramnya mungkin berapa ya cuman mungkin 10.000 begitu ya. Nah maka tentu kata para ulama sebagian ulama itu mafdul yang kurang afdol. Tetapi wallahu alam kita kembalikan kepada dalil ya kita kembalikan kepada dalil yaitu di dalam dalil yaitu mengatakan biwaznihi fiddah ya yang setara dengan timbangan perak. Ya, maka kita kembalikan pada timbangan perak. Artinya apa ya bebas. Misalnya 10.000 ya sudah terpenuhi. Kalau mau lebih gimana? Boleh ya, boleh untuk kemudian eh, apa me, apa me, boleh untuk melebihkan dari nilai yang tertera seperti itu. Nah, ketika mencukur yang perlu diperhatikan ini adalah hendaknya dicukur secara keseluruhan ya, dicukur secara keseluruhan dan jangan kemudian hanya mencukur sebagian kepala ya misalnya bagian pinggirnya aja ya kalau zaman sebagian orang zaman sekarang mungkin ya mencukur dan ini tidak hanya berlaku untuk bayi tetapi juga berlaku untuk orang yang dewasa ya anak-anak atau orang yang dewasa yaitu mencukur sebagian itu tipis kemudian sebagian lain dibiarkan tebal ya atau mungkin zaman dulu namanya cukur mohawk ya atau mungkin apalagi ada mungkin istilah-istilah lain ya yang dicukur sebagian tipis sekali nanti sebagian lain dibiarin panjang gitu nah ini tidak boleh ya itu disebut dengan qaza ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang qaza ya kalau pernah melihat rahib-rahib Yahudi ya mereka ini memanjangkan rambutnya sebagian ya di bagian depan itu dipanjangkan panjang sebagian ya yang lainnya dibiarkan biasa ya potongan biasa maka itu tidak boleh ya itulah qaza nah maka seorang muslim tidak boleh ya melakukan hal tersebut nah kemudian ya di antara yang kemudian sebenarnya ya yang disunahkan ya di antara yang kemudian disunahkan untuk bayi itu adalah menghitan bayi ya menghitan bayi yaitu bayi ini dihitan di hari yang ketujuh ya disunahkan ini sunah yang paling paling ditekankan ini adalah dihitan di hari yang ketujuh namun ya sanatnya ini adalah sanat yang lemah tapi dikuatkan dengan sanat yang lain bahwasanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengakikahi Hasan dan Husain dan menghitaninya di hari yang ketujuh ya itu diantara yang disunahkan bagi si bayi ya tetapi kalau misalnya menimbang ya mungkin ya masih orang tuanya masih lemah atau ibunya khususnya masih lemah ya bayinya juga mungkin ya masih lemah atau mungkin ada indikasi medis ada larangan dari tenaga medis misalnya untuk menghitan di waktu tersebut maka tidak masalah ya. Nah, bagaimana dengan hitan wanita ya masih berkaitan dengan hal ini. Maka secara syar'i ya untuk hitan wanita maka ini adalah sesuatu hal yang disunahkan ya. Namun hitannya ini adalah hitan yang hanya sedikit sekali ya, hanya mungkin sekedar menggores sedikit dari bagian klitorisnya saja ya, bukan kemudian menghilangkan ya karena sebagian adat di luar negeri ya yaitu di Afrika kalau tidak salah ya ini yang dihilangkan ini apa namanya labia mayoranya yang dihilangkan ya jadi labia mayoranya ini dipotong semuanya ya kemudian dijahit ya kemudian dijahit seperti itu dan hanya disisakan sedikit saja untuk lubang kencing ya dan untuk keluarnya darah haid nah maka ini tidak boleh ini yang terlarang ya yang terlarang untuk melakukan hitan seperti itu karena ya fungsi dari hitan anak wanita ya ini adalah untuk
mengurangi ya, mengurangi apa namanya, mengurangi syahwatnya begitu ya. Tetapi kalau kemudian maka oleh karenanya mengurangi syahwat ini adalah sesuatu perkara yang tidak sampai pada taraf yang wajib sehingga hukumnya pun menjadi sunnah. Ini secara hukum agama ya. Kemudian untuk laki-laki ya maka khitan untuk laki-laki itu hukumnya adalah wajib ya. Karena apa? Khitan laki-laki itu tentunya akan membuat apa namanya? Apabila seorang itu kemaluannya tidak dihitan, laki-laki tidak dihitan, maka najis itu akan berkumpul di bawah kulit kemaluan ya sehingga kemudian perlu untuk dihilangkan yaitu dengan cara dihitan tadi. Nah, ini secara pandangan syariat. Ya, adapun karena di Indonesia ini terdapat peraturan khusus yang melarang hitan dalam bentuk apapun ya, mau cuman digesek sedikit untuk wanita ya, cuman sayat sedikit misalnya ataupun dihilangkan seluruhnya apalagi ya, itu semuanya terlarang maka kita hormati dan di antara kewajiban seorang muslim itu adalah ya mentaati pemerintah ya dalam hal ini. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul serta ya ulil amri minkum dan penguasa di antara kalian. Ya, maka ketika pemerintah itu memberikan aturan berupa adanya khitan semacam itu ya, maka tentunya kewajiban kita sebagai seorang muslim hendaknya mentaati apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tidak menghitan begitu. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini ya. Masih ada waktu 7 menit. Dipersilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, tadi di sini ada pertanyaan ya. Jika tidak menghitan anak wanita, apakah berdosa? Tentu tidak, ya, karena yang insya Allah pendapat yang lebih kuat, hitan wanita ini hukumnya adalah sunnah, mustahab. Sehingga ketika tidak menghitan wanita, ya, menghitan anak wanita, ya maka tidak masalah, ya, tidak ada dosa, ya, karena ulama bersepakat kalau yang disebut dengan hukum sunnah atau mustahab itu adalah ya tidak ada pembebanan dosa bagi orang yang meninggalkan hal tersebut, ya. Namun terlebih lagi ya tadi kalau di negara kita sudah ada peraturan seperti itu, maka bagi yang melanggarnya itu kemudian ada konsekuensi hukumnya misalnya ya, apalagi atau kemudian bagi tenaga medis yang melakukan ada konsekuensi hukum, ya maka ini berarti sesuatu hal yang sangat urgent sekali untuk kemudian kita perhatikan. Artinya ya tentulah ya perlu dipertimbangkan ulang ya untuk menghitan anak wanita ya sehingga yang saya lebih condongi adalah tidak untuk menghitan anak wanita dengan sebab adanya adanya peraturan seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana jika akikahnya terlambat dari waktu yang disunahkan? Maka tidak masalah ya, tidak masalah kalau kemudian si anak ini statusnya masih bayi ya. Contohnya tadi ya mungkin karena pertimbangan tertentu ya, karena pertimbangan misalnya secara pada waktu si bayi melahirkan di hari yang ketujuh ini belum punya biaya misalnya, ya tidak masalah ya. Atau si bayi ini masih perlu perawatan intensif di rumah sakit sehingga baru kemudian diakikahi setelah ya orang tua ini agak lega ya tidak masalah ya. Yang kemudian jadi perselisihan di antara ulama ini apakah kemudian boleh ya ketika si anak ini sudah dewasa mengakikahi dirinya sendiri, itu yang kemudian jadi permasalahan yang dibahas oleh para ulama gitu. Wallahu a'lam. Afan kalau untuk yang memotong rambutnya itu dengan cara yang berputar, berkeliling itu bagaimana Om? Ya. Ini wallahu a'lam ya. Ini tidak ada kemudian dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dipotong saja ya, tidak harus. Tapi wallahu a'lam ya, apakah kemudian hal itu sampai kepada taraf bid'ah ataukah apa ya? Tapi kalau kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama, tentu ini tidak tepat ya. Jadi misalnya ya dibawa, misalnya ada perayaan atau acara khusus gitu kan, misalnya nanti tamu-tamu yang hadir kemudian memotong sedikit-sedikit ya apa eh, rambut bayi tersebut ya maka wallahu alam ya kalau yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu ya potong-potong saja ya tidak harus kemudian dengan apa
dilakukan oleh banyak orang, ya, apalagi kemudian diiringi dengan membaca sholawat misalnya. Nah, maka wallahu alam ya. Apakah dari sisi memotongnya ini kemudian ini termasuk bagian dari menyelisih sunnah ataukah tidak ya? Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Nabi gitu ya, yang lebih apa namanya lebih lebih halus ya, bahasa yang lebih halus seperti itu ya. Jadi potong-potong aja, mau di tukang cukur boleh ya, mau dipotong sendiri ya boleh seperti itu. Dan dipotong ini adalah potong seluruhnya ya, bukan dipotong ya, di apa namanya, bukan dipotong dipendekkan, tetapi dicukur ya, dicukur seluruhnya ya, dicukur seluruhnya. Kalau kita mungkin nggak berani, mungkin di sebagian rumah sakit ya mungkin sudah ada ya layanan untuk mencukur gundul bayi. Nah seperti itu, maka itu yang seharusnya dilakukan, yaitu dicukur, bukan sekedar dipotong. Karena ada sebagian orang yang kemudian itu dipotong aja ya, apalagi bayinya perempuan dipotong ya. Wallah alam, di dalam dalil itu tidak dibedakan antara bayi laki-laki maupun perempuan ya, sehingga kemudian semuanya adalah dicukur gundul begitu, wallahu alam gitu. Jadi apakah ini kemudian bagaimana hukumnya, apakah ini bid'ah ataukah tidak, wallahu alam ya. Yang pasti yang dilakukan Nabi itu tidak seperti itu ya, dan juga para sahabat juga tidak melakukan hal yang seperti itu. Mungkin ada lagi, silahkan ya. Mungkin kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan pembahasan masih dalam bab tentang pernikahan ya, di pertemuan yang akan datang. Ada oh ya, wa jazakillahu khaira, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.